Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini di video ini masih berlanjut sama video yang kemarin tentang ilmu alam gaib. Nah, pada saat ini ada kisah di mana bapak gue tuh menantang, Ya, menantang sesuatu ya bisa dibilang satu tempat. suatu tempat lah. Nah, gimana ceritanya? Mereka tanyain lagi langsung. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Begini kisahnya. Di tahun 1991, umur Bapak itu sudah 20 tahun ya. 20 tahun. Ya, kebetulan waktu itu di daerah Magelang ya, tepatnya di Candi Borobudur. Ya. Pada tahun 1991 itu kebetulan itu pas bulan Mei ada acara Waisak. Waisak itu pas di candi itu ada acara Waisak, sehingga Bapak waktu itu ingin melihat seperti apa sih keramaian keindahan Borobudur maupun Candi Borobudur maksudnya. Dan acara Waisak itu ramai ramai sekali lah gitu. Jadi acara itu Bapak ngikutin dari awal, nonton, tapi ya bukan ngikutin, nonton itu ya, nonton itu dari yang bawah sampai ke stupa atas yang paling tinggi. Iya. Bapak ngikutin, hanya nonton tapi bukan ngikutin, nonton ya Pak. Nah, singkatnya itu selesailah acara itu sekitar jam 11 siang gitu. Siang. Terus sekitar jam 12 Bapak datangin stupa atau puncaknya kan di Borobudur, namanya stupa yang besar itu. Di situ kan acaranya itu ada suguhan-suguhan macam-macam tuh ya. Setiap stupa ada patung dikasih sajian itu kan dari keyakinan Buddha itu ya, atau dari acara Waisak itu. Nah, saking penasarannya itu. Jadi saya punya ayat nih, punya amalan nih. Saya coba dah, saya bacain ayat kursi. Ayat kursi itu. Ayat kursi itu kebetulan saya pegang itu stupanya juga sajinya gitu. Bukan saya membenci saji, bukan. Tapi ini untuk media, saya ini akan menantang penguasa Candi Borobudur. Pada saat itu saya bacain waktu itu namanya ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illa wa la ilaha illa wa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa fil ardi wa huwa yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu sampai 7 kali. 7 kali sambil pegang. Bapak tiup. Bapak niup ini. Saya Bapak taruh lagi. Nah, ini. Tepatnya gitu. Terus Bapak bilang gini, "Hai penguasa Candi Borobudur, lawan saya kalau berani." Berarti itu waktunya antara jam 12 lewat kan ya. Siang gitu ya. Nah, terus sambil Bapak itu lihat itu ya, setelah nantang itu ya udah nggak punya pikiran apa lagi, lihat sana lihat sini sampai akhirnya kembalilah ke rumah tuh. Kebetulan di situ kan ada rumah dinas ya. Waktu tinggal tuh di situ, ada teman juga di situ. Jadi setelah sebelum maghrib Pak mandi. Itu sore dah mandi terus kan biasa sholat ya, sholat maghrib. Terus setelah sholat maghrib itu kan makan nih. Nah, terus setelah lama isya, sholat isya tuh. Nah, terus udah nyantai ngobrol sama temen nih di kamar gitu, jadi umumnya di tempat kasur ini teman tiduran itu. Nah, dan Bapak duduk ini sambil ngobrol gitu. Terus sambil ngobrol itu tiba-tiba perkiraan jam 10 malam. Jam 10 malam ya? Iya. 10 malam itu saya nggak ada perasaan apa-apa gitu. Biasa aja gitu. Cuman teman tidur. Nah, gimana sih diajak ngobrol tidur gitu. Nah, tiduran aja. Iya. Jadi bapaknya pulas tuh. Keadaan pulas itu. Nah, ini
kok ada makhluk datang. Jadi ini kan 3 meter ya. Iya, artinya dari dasar sampai ke plafon itu 3 meter. Pas sih. Tingginya sama seperti itu. Nah, terus itu makhluknya itu ya pokoknya ya laki-laki besar gitu ya. Peker gitu ya. Cuman dia nggak pakai baju ya. Pakai celana juga celana sepotong. Sepotong tuh, bawa kampak. Dia bilang begini, tadi siang kamu nantangin saya. Iya, emang kenapa? Oh, itu sih. Jawab kenapa itu? Dia langsung di mayun kampanye aja. Jadi bapak kan duduk nih. Dan duduknya begini. Begitu posisi dia dari arah sebelah kiri nih. Bapak ngampak gini, bapak tangkis nih. Tangkis ini posisi kan? Ya, gini lah, jadi ini ya, karena bapak pakai apa doa-doa yang dari yang tadi, jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu bapak tahan, tapi bapak langsung bangun loncat ya, indah posisi, menghindar gitu. Dia ngampak lagi, bapak tahan lagi, jaraknya lebih agak jauh nih, jauh. Jadi si kampak itu agak jauh, ini. Tapi tetap apa muter-muter di kamar. Ini bukan mimpi, bukan sih. Pindah-pindah. Karena apa? Untuk ngelawan itu kan repot juga gitu. Sampai apa? Sampai lompat berdiri di kasur ini lompat. Tuan bapak tidur Tidur pulas dia. Pulas nggak tahu, iya nggak tahu gitu. Terus lama dia dengan sekuat tenaga ngampak lagi 3 kalinya, berarti 3 kali ngampak lagi. Bapak tahan, terus tuh itu kampak itu berubah jadi pedang. Ya. Dia atau banyak. Nah, pedang itu kan ya pedang panjang ya, panjang itu anggaplah kurangnya 1 meteran atau 1,5 meter ya. Tapi bukan pedang satu, gitu. Jadi itu banyak. Nah, pedang itu setelah bapak tangkis jadi pedang, begitu apa mau hentakan, mau bawa dorong, berubah banyak sih. Kayak merak lah gitu ya. Iya, kayak merak atau kayak apa kipas ya. Ini kan satu nih, ini jadi banyak gitu. Terus apa? Begitu apa mau nangkis lagi kan takut sih karena banyak pedang itu. Iya, bisa menghindar. Nah, gitu. Nah, tiba itu dari belakang bapak ini muncul. Jadi pakai sokok hitam kayak gini nih. Ya itu. Karena apa itu masih umur 20 tahun ya. Iya, masih muda lah gitu ya, masih muda kan gitu. Ini terus bilang, "Minggir, bukan lawan kamu. Minggir kamu. Minggir nakmu." Ini lawannya saya. Nah itu sih beliau ini yang orang alim lah ya, orang alim tuh. Orang alim tuh pakai songkok, pakai kemejanya nggak begini enggak nih, putihnya putih beda, putihnya ya biasa, putih bersih biasa lah, punya bersih aja, nggak putih banget mah enggak gitu ya, bersih gitu. Langsung begitu dia mau ngayin pedangnya sama beliau ini ya, yang orang alim atau orang santri ini. Bapak nggak tahu itu orang siapa? Nggak kenal. Terus begitu dia mau ngayin pedangnya langsung didorong gini, Allahu Akbar gitu aja. Udah kedorong jauh banget. Si makhluk itu yang apa jin atau apa jenisnya makhluk alam gaib itu, dia mental itu tembok ini ya tembus sih. Jadi walaupun istilahnya itu makhluk itu tempatnya tembok ini, tapi ini ya dalam pertarungan itu bisa tembus. Saya kalau apa nggak nembus, nggak bisa. Tapi makhluk itu bisa nembus leluasa gitu. Dan dia kedorong jauh, kalah kan itu ya, kalah itu. Terus bapak yang alim tadi bilang begini, gini ya, saya ingatkan ya nak ya, jangan sekali-kali lagi kamu nantangin Candi Borobudur. Untung saya ada, kalau enggak kamu kalah, kamu nggak akan menang kamu. Ingat ya, jangan coba lagi nantangin lagi ya. Ya, Pak bilang gini ya, terima kasih Pak Kiai. Nah, itu ya, saya udah diselamatkan. Mohon maaf nih kalau memang saya ini ya maklumin aja karena kurang pengertiannya, kurang pemahamannya. Ya sudah, gini aja. Ya, udah kamu tidur sekarang. Tidur. Gitu. Udah tidur cerita itu. Udah kelar. Selesai itu. Udah, besoknya pagi pun ya tidur pulas. Nah, gitu. Tapi badan pada sakit itu sih. Kalau sakit badan itu rasanya gimana, orang apa pada pegel-pegel gitu. Tapi mungkin wajar lah efek dari ya pertarungan itu. Nah, teman sih pagi pulas itu.
nggak tahu apa nggak tahu gitu. Apa cerita gitu, oh nggak dengar katanya. percaya deh. Ya kalau percaya sih mungkin percaya, tapi nggak dengar nggak tahu aja kan gitu. Tidur aja deh. Ya padahal waktu itu isi berdua ini kan Candi Borobudurnya sama dia juga gitu, menakrab itu. Dia tahu juga apa lagi baca gitu. Tahu, lihat ya, lihat waktu itu. Gitu. Cuman ya dia nggak mau ikut ikutan gitu kan. Iya. Gitu. Nah ada lagi lanjut cerita. Tapi ini ceritanya bukan di Candi Borobudur nih. Ya. Waktu itu kisahnya ada di Tanjung Priok. Itu alamatnya itu Rawabadak ya, kelurahan Rawabadak, kampungnya itu Kampung Walang, Jalan K. Itu. Bapak dulu tinggal di situ, ngikut sama orang lah di situ. Tahun kapan? Itu tahun ya sekitar hampir bersamaan ya gitu ya. Anggaplah tahun-tahun 88, 89 lah itu ya, lebih itu, 89 itu. 9 itu Bapak mengamalkan doa Nurbuat namanya, Ci. Nurbuat? Iya. Doa dari mana? Doa Nurbuat itu Bapak kan pernah dengar-dengar, terus Bapak pelajari. Dari orang dengar itu infonya? Ya dari orang, terus Bapak nanyain ke guru Bapak. Namanya Pak Suninjo ya. Orangnya tinggal di, orang Kauman tinggalnya di Mayangan, di Kalongan sana. Terus kata Pak Ninjo, kamu nggak usah pelajari gini, bahaya kan itu kan. Ayo Bapak pelajari, penasaran, pelajari, Bapak apalin 1 bulan ngapalin, kan panjang itu. Dapat doanya dari mana tuh? Ya itu dari buku. Iya, buku itu ada namanya buku Mujarobat ya. Itu ada di situ ada tuntunannya, cara-cara mengamalkannya gitu kan. Terus singkatnya itu Bapak coba udah hafal pasih nih gitu ya. Pasih sampai selesai lah Pak itu baca itu. Terus Pak ini tujuannya apa nih? Tujuan untuk apa? Gitu. Waktu itu kan ada zaman apa semacam kayak apa? Kalau sekarang ini tunggal Ji ya. Ya, dulu itu namanya SDSB Ji. Jadi kalau mau minta nomor yang bagus mau dipasangin biar dapat duit banyak lah gitu. Itu artinya biasanya judi lah gitu. Tapi ini Bapak coba dengan cara doa gitu. Doa. Oh iya. Siangnya puasa Ji. Puasa biasa gitu ya, biasa. Enggak. Karena tujuannya kan cuma malam itu ya, gitu. Malam itu puasa gitu. Apa ada teman satu namanya Heru nih. Bapak itu Bapak kasih apa, siapin makanan ya. Ada kacang, ada kopi, ada rokok gitu ya. Bapak bilang namanya Heru, jangan tidur ya. Selagi saya nih baca, tolong jangan tidur. Temenin, liatin aja, takut kenapa-napa gitu. Itu sekitar jam 11 mulai Ji. 11 mulai? Iya. Duduk sila itu? Enggak, sholat isya dulu. Isya. Itu bareng temen enggak? Nah, temen ya sholat biasa isya. Udah itu apa terus lagi sholat hajat. Sholat hajat itu 2 rakaat salam. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua kan title akhir ya, salam. Tuntunannya 2 itu ada istighfar, ada sholawat, ada zikir. Itu. Setelah itu baru intinya Nurbuat baca sampai 100 kali. Itu. 100 kali baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma disulul adim. Pokoknya itu bacanya awalnya ya. Sampai selesai. Di situ ada wa mustajabu. Di situ wa mustajabu kan Luqmanil Hakim, Bapak rubah wa mustajabu wal Qur'anul Karim, Bapak rubah. Dan situ ada kalimat atau ada kata, ada tulisan wa mustajabu Luqmanil Hakim. Itu kan nama orang. Yang mustajab itu Bapak rubah kalimatnya wal Qur'anul Karim. Sampai selesai. Soro Subhanallah rabbil jati amma yasifun alhamdulillahirabbil sampai selesai nih. Sampai 100. Nah, setelah baca 100 itu dari langit ada yang turun. Turun. Dari atas dia pokoknya. Langit tinggi ya, tinggi sekali ya. Bapak ngelihat
melihat itu jenggotnya panjang. Itu dalam ruangan apa berarti kan? Iya, masih dalam ruangan, di dalam rumah itu, dalam rumah itu. Dari di langit, nembus. Iya, itu plong, Buka semua. plong iya, plong. Jadi plong rumah itu ya kita nyatanya emang di tembok, ada tembok. Tapi setelah si makhluk itu turun, yang jubah putih, pokoknya bukan putih-putih bersih ya, pokoknya putih aja gitu ya, ya gitu. Ya putih, jenggotnya panjang, bawa tongkat. Tongkat. Iya. Nah, tongkatnya itu sekitar kurang lebih 100 meter ya. Dia belum turun, masih 100 meter kemarin nih. Dia langsung Bapak diserang begitu. Jadi posisi tongkat ini nyerang tongkat begini. Dorong ya. Nah, ini yang terjadi ini kedorong aja Bapak. Yang kedorong ini bukan apa yang sila. Raga ya berarti. Iya, jadi Bapak diam. Ini ada sekitar 20 meter terpelanting. Apakah itu roh atau apa, pokoknya pisah. Pisah gitu. Nah, itu apakah itu roh atau apa, yang jelas Bapak ini pisah. Taunya bisa apa? Loh kok jadi dua? Jauh gitu ya. Iya, kok diem, kok jauh, saya jauh ini. Kok beda ya? Apa nih berusaha nahan ini. Sana pun ternyata makhluk itu dorong juga supaya pisah saya. Lalu Bapak bangun dari tadinya guling-guling koprol, kalau koprol kan ke depan ya, ini ke belakang, roll ke belakang gitu. Bangun, nahan nih, terus maju sambil selawat Allah, terus selawat terus maju, akhirnya masuk ke raga lagi. Posisi makhluk itu kan udah mendekat sih, udah mendekat makhluk itu, udah mendekat. Tapi belum napak ke tanah, belum. Ya pokoknya itu sekitar jarak 10 meter dari tanah atau dari lantai ini. 10 meter dia masih posisi di atas itu, masih ngambang kan gitu. Terus dia terus nahan terus, dorong terus. Juga dorong juga sama dorong. Pokoknya juga jangan sampai ini pisah lagi. Pisah lagi nih. Dorong terus. Nah, tiba-tiba nih ada golok sih. Golok pas ini, pokoknya dari tengah-tengah ya, tengah-tengah deh antara makhluk itu dengan golok itu. Saya ingat Bapak itu ya agak-agak merah gitu rupanya, warnanya itu merah itu, terbang ya, terbang ngambang itu kan. Bapak kaget juga, goloknya ada suara, mengeluarkan suara sih golok itu. Terus dia bilang gini, "Hai Ifrit, jangan kamu ganggu ilmu anak ini." Ifrit. Ya apa kan nggak tahu itu Ifrit siapa. Tapi ya, dari golok itu ada pengeluaran suara nyebutnya Ifrit. Ifrit, jangan ganggu ilmu anak ini. Nah, yang kata Ifrit tadi, kata golok itu langsung balik kanan, terbang, hilang aja gitu, terbang aja, pergi gitu. Nah, golok itu terus bicara juga. Nah, mulai hari ini, malam ini juga harus pulang kampung aku. Sepatnya pulang kampung, jangan di sini, cepat. Namanya udah jam, waktu itu lihat jam udah jam 1 malam. Nah, terus ini teman yang namanya tidur sih ternyata. Tidur dia sila atau tidur? Ya kan sila nyender. Oh, dia nyender. Nyender tapi kepulesan. Terus bangunin, aduh maaf saya ketiduran. Aduh, hampir-hampir kan itu, hampir-hampir. Apa itu nggak tahu lah apa yang terjadi gitu ya. Terus pesan juga nih, besok mau pulang aja nih, suruh pulang gitu. Emang kenapa? Suruh pulang, bahaya. Kelihatannya sih mau nggak enak aja ini, harus pulang nih. Nah, kenapa itu juga pulang juga lah, pulang itu ditanya, pulang. Jadi kalau pagi sampai rumah sore. Jadi pagi kan jam 7 ya dari Jakarta nih, dari video sampai ke kampung di Pekalongan itu jam 4:30 lah gitu ya. Naik bis umum itu ya. Belum naik sampai di rumah, diturun dari bis, jalan kan deket kan itu ya. Nah, rumah apa langsung lumpuh. Lumpuhnya tuh nggak bisa berdiri. Udah nyampe depan rumah atau udah nyampe rumah? Udah nyampe rumah lumpuh. Duduk gitu lumpuh langsung. Iya, begitu nyampe rumah duduk langsung lumpuh.
nggak tahu nggak bisa gerak tapi kaki itu. Pokoknya nggak bisa gerak. Tapi tangan normal gitu. Tangan normal. Nah, itu anehnya situ. Kenapa tangannya normal, kakinya nggak bisa gerak? Kalau istilahnya mau jalan, yang kayak bayi kan, jadi ngerandang, ngerandang ya, dengkulnya kan masih bisa nahan kan itu. Cuman udah nggak bisa jalan. Kaki gerak sih gerak, tapi nggak bisa berdiri. Gitu. Itu. Terus. Nah, gitu. Ini kan apa bingung nih kenapa ya? Pantes ya. Kalau sakit di Jakarta, siapa yang mau ngerawat, ngurusin? Berarti itu pesennya itu yang perlu buang ke rumah. Dulu ya murah gitu. Waktu itu kan ada Mbah Jupri ya. Bapak. Iya. Ada orang tua. Emang kenapa? Bapak ceritain gini. Makanya jangan belajar ilmu kan itu kan. Apalagi itu doa-doa begitu yang berat-berat kan itu kan. Berobat nih. Berobat puskesmas. Terus berobatnya hukumnya gimana? Ya di becak. Iya. Becak diantar. Balik lagi. Seminggu minum obatnya nggak sembuh. Ya, nggak sembuh, nggak mempan, nggak cocok lah. Bilang apa gitu? Benar lumpuh atau? Ya mungkin bilangnya rematik kram. Gitu bilang. Iya, pokoknya jenis rematik. Cara medis gitu ya. Apa nggak berubah lagi ke klinik? Sama aja, nggak ada perubahan. 2 kali obat. Nggak ada perubahan tuh. Apa gimana? Apa coba nyari dari doa lagi ya supaya ketemu obatnya apa? Nggak ada yang nemuin. Nggak ada yang ngasih tahu. Terus berobat lagi nih. Pokoknya udah selama sebulan nggak ada perubahan, masih sakit juga. Lumpuh apa sebulan tuh? Iya gitu. Sebulan dikatakan lumpuh, tapi kenapa bisa ngerandang? Gitu. Dikatakan istilahnya apa? Bisa ngerandang tapi nggak bisa jalan. Iya aneh. Nah ini kalau maunya ini ya merangkak-rangkak aja udah begitu susah. Kalau jalan pegangan ini pakai tongkat tetap nggak kuat. Nggak bisa. Susah. Napaknya gitu susah ya. Karena bisa. Aneh di situ. Terus akhirnya Mbak putus gini ke bapak ini, ke orang tua. Pak, saya mau obat dengan cara sendiri aja. Gimana caranya? Nanti gini aja Pak. Nanti kan saya mau puasa ini besok nih. Mau puasa besok. Nanti saya mau pengen ketemu siapa yang buat sakit saya. Gitu. Ngomongnya. Ya ngomong ke orang tua nih. Niat lah. Niat. Terus bagaimana? Saya akan sholat. Ini siang-siang. Habis sholat zuhur. Bapak ini ke orang tua. Pak, ini kan siang-siang nih. Sholat zuhur nih. Udah. Sekarang saya mau sholat hajat. Terus mau masuk ke alam penyakit. Nah, macam-macam aja orang tua bilang gitu. Enggak gitu Pak. Bapak waktu itu bilang ke orang tua, tolong lihatin saya, kalau dalam waktu 1-2 jam nggak bergerak itu saya mati. Begitu. Bapak bilang begitu. Udah nggak tahu berarti kan. Nah terus justru supaya nggak mati kalau nggak bergerak, tolong bacakan sesuatu Pak, supaya saya kembali lagi. Kembali lagi karena saya mau masuk ke alam sana. Jadi posisi saya itu kalau sampai 2 jam nggak balik, buru-buru didoain supaya balik lagi, hidup lagi. Gitu. Nah, sedangkan doa itu hajat ceritanya di hajat tuntunan seperti tadi yang bacaan apa sholat niat hajat usolli sunat al hodosil hajati ro'atin lillahi ta'ala wakbar ya. 2 rakaat salam, baca zikir. Di situ kalau bahasa Islamnya itu ya Allah kuatkanlah hati kami dalam Islam, ya muqallibal qulub sabit al Islam. Itu baca 500 kali itu. Iya, posisi duduk lumpuh. Duduk nih, iya lumpuh. Jadi duduknya udah nggak karuan, ya begini begitu. Pokoknya nyaman itu pegel, tarik lagi gitu ya, pegel tarik lagi. Tapi tetap nggak bisa, nggak boleh, harus begini gini ya. Pokoknya tetap masih karena sakit itu. Jadi kira-kira 1 jam lah itu ya. Apa kan? Nah 1 jam itu ada orang besar sekali Ji. Besar itu besarnya itu bisa 20 meter ya bisa. Tinggi lah. Ya sekarang kan jarinya aja, jarinya nih. Jadi jarinya itu sekaki bapak.
Kaki bapak. Iya, karena apa megang tangan dua ini, buat jadinya doang, berarti besarnya apa? Terus dia ngapain juga? Nah, datang tuh, bapak kan salam, Salam. assalamualaikum Pak Kiai. Tapi makhluk itu nggak jawab sih. Gimana? Diem. Nggak ngomong gini, ya bagus kamu, sopan sama orang tua. Nah itu, ayo kamu saya ajak nemuin siapa yang membuat kamu sakit. Tumbuh itu ya. Siapa ya? Jadi bapak pegangan jarinya doang yang bapak pegangan. Jarinya doang. Jari terbang. Terus itu terbang tuh. Jiwanya bapak kan di sini berarti raganya masih di situ, tapi kan orang tua itu suruh ngeliatin. Iya, ngeliatin. Pokoknya kalau 2 jam berarti ini harus buru-buru nih supaya balik. Saya bilang apa merem atau gimana gitu. Ya pokoknya bisa ya gitu. Tapi ruhnya udah dibawa. Ikut itu. Diajak lah gitu ya. Sama bapaknya sebut assalamualaikum Pak Kiai, ternyata memang penampilan Kiai lah, dia orang tua gitu. Tapi siapanya gitu. Terus kamu sopan orang tua. Terbang ke selatan. Ke selatan Pak Kiai. Udah diam kamu. Diam aja. Diam. Ya. Itu cepat banget ya. Cepet lah, tiba-tiba itu udah sampai di pantai. Di pantai itu. Iya. Jadi pantai itu kan namanya tepian laut ya, batas ya. Berarti kan di pantai nih. Tapi dengan air itu ya kurang lebih 20 meter lah. Di pantai. Nah, Bapak kan berdiri nih, ngadep ke pantai itu. Nah, di sini juga yang tadi Pak Kiainya tadi yang Bapak sebut Kiai itu yang besar itu juga di samping kanan ya. Samping kanan. Ya, yang Kiai tadi bilang, coba kamu pandang ke laut, apa yang kamu lihat? Kan itu. Coba lihat. Coba lihat pandang laut. Itu ada makhluk pertama itu yang Bapak ingat itu warna perak sih. Perak. Jadi badannya itu silver ya, tapi silver tapi bukan silver yang mengkilat itu enggak ya. Pokoknya silver aja gitu ya. Iya. Nah, itu. Terus laut itu semata kakinya sih. Semata kakinya itu berarti. Iya, kakinya itu tinggi. Berarti kan itu luar biasa besarnya. Itu jaraknya kan jauh sih. Iya. Nah, kalau mau nyelau kedalamannya itu 200 meter atau 800 meter. Lah kayak apa besarnya itu? Bapak cuma lihat kakinya doang, apa pinggang doang? Kan jarak jauh sih. Jauh. Bapak dari pantai aja kan 20 meter nih. Itu tengah-tengah nggak tahu jauh sekali. Tengah pantai atau di tengah laut lah. Iya. Maksudnya tengah laut berarti. Cuma kakinya doang begitu. Ya, Bang lihat dari jauh itu kan, karena dari jauh itu sehingga kan tampak utuh. Ya. Kalau dekat kan susah. Mungkin ya. Oh iya. Kalau jauh kan dia kan walaupun sebesar apapun kecil lah. Artinya bisa ngelihat utuh nih. Nah, satunya warna perak. Yang kedua warna hitam. Hitam kuning lah itu. Hitam banget itu. Sama besarnya, tingginya sama. Ya, itu penampilan itu apa laki-laki lah itu. Gitu. Hitam semua hitam. Tingginya sama. Gelap sama gitu. Ya sama, pokoknya seimbang lah gitu. Terus yang ketiganya lumut. Jadi pada hijau lumut. Gitu. Jadi pokoknya hijaunya hijau lumut itu. Bukan istilahnya lumut berlumut, bukan ya. Warna kulitnya itu hijau lumut. Yang keempatnya naga naganya muter-muter gimana? Iya, apa gini aja. Iya, kira pokoknya nggak mau diem lah gitu. Kan itu terbang terus ini. Nah, Pak Kiai itu bilang, kamu sanggup melawan 4 makhluk itu? Bilang begitu. Nah, terus ya, Bapak bilang gini, maafin Pak Kiai, saya salah. Tolong obatin saya biar saya sembuh. Saya nggak akan mampu ngadepin 4 makhluk itu. Tolong sembuhkan saya. Ya udah, bilang ya udah itu Bapak sadar sih. Langsung bangun lagi. Bangun lagi. Sadar. Coba Bapak gerakin kaki ini, pelan-pelan. Alhamdulillah sembuh. Sembuh. Jalan berdiri jalan kan itu jalan. Jalan sembuh. Coba apa lari-lari kecil sembuh total. Gitu. Nah, demikianlah itu kisah Bapak mengamalkan pertama itu tadi ayat kursi, yang keduanya dari doa nubuat sih. Seperti itu doa nubuat itu. Gitu. Jadi alhamdulillah sehat sampai sekarang sehingga bisa berbagi cerita kisah-kisah makhluk alam gaib. Itu kisah masa mudanya. Ya, saya ucapkan
Terima kasih. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.